Hai teman-teman, balik lagi sama aku Novi di Teman Kisah. Di Teman Kisah kali ini, aku mau nyeritain sebuah kisah yang ketika nanti kisahnya udah selesai, aku harap kita bisa memetik suatu pelajaran dari kisah ini. Kisah ini ngajarin kita untuk lebih perhatian kepada lingkungan dan kepada satu sama lain. Karena mungkin aja teman-teman, dengan sedikit perhatian kecil dan tindakan kecil dari kita, itu bisa menyelamatkan nyawa satu orang lainnya. Jadi kisah ini terjadi di Battle, sebuah kota kecil di Liverpool, Inggris, tahun 1993. Waktu itu Battle ini adalah kota yang sangat kecil, tapi kota yang cukup ramah. Di kota ini tinggal seorang wanita bernama Dennis, yang memiliki seorang anak yang bernama James. James ini adalah anak berumur 2 tahun. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, periang, dan juga sangat aktif. Tanggal 12 Februari 1993, seorang tetangga mengajak Dennis untuk pergi ke mall. Di kota itu ada satu mall yang cukup terkenal dan cukup besar juga, bernama Strand. Karena James masih 2 tahun, Dennis berpikir nggak mungkin untuk meninggalkan James sendiri di rumah. Jadi waktu itu ia mengajak James untuk pergi bersamanya walaupun cuaca saat itu sedang agak dingin. Setelah memakaikan baju dan celana yang cukup tebal untuk James, mereka pun berangkat menuju mall itu. Sekitar jam 12:30 siang, mereka sampai di mall dan langsung berjalan menuju toko daging karena rencananya malam itu Dennis ingin memasak untuk keluarganya, tapi memang ia kekurangan daging. Sesampainya di toko daging, tentu saja James ini karena di umurnya yang lagi aktif-aktifnya, dia nggak bisa tinggal diem gitu aja di sebelah ibunya. Dia berlarian ke sana ke sini di sekitar toko daging itu. Karena Dennis sering ke mall itu dan cukup familiar dengan tempatnya, juga masih terlihat gitu lah James bermain-main di sebelahnya. Jadi waktu itu dia memesan dan memilih daging dengan cukup santai, membayar lalu mengambil pesanannya. Tapi setelah selesai berbelanja, Dennis pun berbalik dan dia nggak melihat James di mana-mana. Dengan cepat Dennis bertanya ke toko-toko sebelah toko daging itu. Nggak ada satupun yang melihat James pergi kemana. Ia memanggil dan mencari James, tapi James nggak juga muncul. Nah, pada saat ini Dennis mendapatkan firasat yang sangat buruk. Ia pun langsung berlari menuju ke meja informasi. Gak lama kemudian, informasi tentang hilangnya James langsung diumumkan, beserta dengan ciri-ciri seperti baju yang dipakai, tinggi badannya, dan umur dari James. Di sini Dennis nggak bisa tinggal diam dan menunggu. Dia juga ikut mencari James ke toko-toko yang tadinya dilewati, siapa tahu James pergi ke sana lagi. 5 menit setelah pengumuman itu dibuat, gak ada yang melaporkan tentang melihat anak hilang atau menemukan anak hilang. Toko-toko yang didatangi Dennis pun itu bilang gak melihat James sama sekali. Jadilah semua petugas keamanan di mall itu dikerahkan untuk mencari James. Mereka mencari di seluruh area mall. Sekarang udah 35 menit berlalu dari awal hilangnya James. Semua petugas mall yang dikerahkan untuk mencari James itu nggak ada yang bisa menemukan James. Pada titik ini, pihak dari mall melaporkan adanya anak hilang ke kepolisian setempat. Ketika mendapat laporan itu, polisi bergegas untuk mencari James, nggak cuma di lokasi mall, tapi di area yang lebih luas lagi. Fokus dari polisi kini mencari James di sungai yang memang berada dekat dengan mall itu. Sungai itu memang cukup dalam dan sangat mudah diakses oleh anak kecil. Namun kini, udah 4 jam dari semenjak James menghilang, dia belum juga ditemukan. Nggak ada satupun saksi mata yang bilang melihat James di daerah sungai itu ataupun di area sekitar mall. Kini, polisi mencurigai James ini hilang bukan karena tersesat atau bukan karena bermain, tapi hal yang ditakutkan adalah James ini telah diculik. Jadilah, kini polisi mengumpulkan barang bukti lain yang bisa dipakai untuk mencari James, yaitu CCTV footage di mall. Tahun 1993 itu, teman-teman,
Teknologi tentu aja belum secanggih sekarang. Jadi dibutuhkan waktu yang lama untuk polisi mendapatkan footage dari CCTV di mall itu. 10 jam setelah hilangnya James, akhirnya polisi pun mendapatkan footage dari CCTV mall itu. Dan di sini ada yang mengejutkan polisi. Ternyata James dituntun dan diajak keluar dari mall itu oleh 2 orang anak remaja. Karena terlihat penculiknya adalah 2 orang remaja yang terlihat tidak bisa menyakiti anak kecil, jadi di sini polisi masih menunggu kabar dari warga Bethel. Yang mungkin saja kedua remaja tadi mengajak James pulang ke rumahnya dan mengajak bermain James gitu. Tapi sampai 17 jam setelah menghilangnya James, polisi belum juga menemukan James ataupun laporan penemuan anak hilang. Kini hari udah berganti. Akhirnya polisi memutuskan untuk mengumumkan kasus ini melalui konferensi pers. Di sana, ayah dan ibu James memberi keterangan dan juga polisi membeberkan video footage yang menjadi barang buktinya. Dan di sana juga polisi bilang pakaian yang kemungkinan dipakai oleh remaja yang menculik James itu. Cuman lagi-lagi karena ini tahun 1993 ya, wajah dari penculiknya itu sama sekali tidak bisa diidentifikasi dari CCTV footage yang didapatkan. Karena publikasi ini pun, polisi mendapatkan banyak telepon yang memberikan informasi kepada polisi bahwa banyak yang sempat melihat ada 2 orang anak remaja bersama 1 orang anak yang terlihat balita di hari itu. Tapi waktu terus berlalu, sekarang udah 46 jam dari menghilangnya James atau 2 hari dari menghilangnya James. Dennis dan juga polisi masih mencari ke berbagai tempat dengan berbekal informasi-informasi yang diberikan dari penelpon-penelpon atau saksi-saksi tadi. Dan akhirnya James pun ditemukan, dan ia ditemukan 3 km dari tempatnya menghilang. Ya, jauh banget untuk ukuran anak balita yang berumur 2 tahun, teman-teman. Tentu saja dia ditemukan dengan kondisi yang udah nggak bernyawa lagi. Pagi itu, James ditemukan terbujur kaku di dekat rel kereta api dan diduga meninggal karena tindak kekerasan dan penganiayaan. Di tubuhnya ditemukan 42 bekas luka dari 30 kali penyerangan yang berbeda. Jadi sekarang tersangka yang dicari polisi itu nggak cuma 2 remaja yang melakukan penculikan lagi, tapi 2 remaja yang melakukan penculikan, penganiayaan hingga pembunuhan sadis ke seorang balita yang berumur 2 tahun. Publikasi untuk mencari tersangka pun terus dilakukan. Sekarang polisi melakukan interogasi ke semua remaja di kota itu yang berumur 12 sampai 18 tahun. Karena range umurnya yang begitu besar ini dan banyak banget yang mesti diinterogasi sama polisi nggak dengan mudah menemukan siapa pelakunya. Tapi di hari ketiga investigasi, polisi menemukan bukti kunci di kasus ini. Polisi menemukan video footage di salah satu komplek ruko yang diperkirakan dilewati oleh 2 orang remaja ini dan juga James. Di sana terlihat mereka bertiga berdiri di sebelah tembok yang cukup pendek. Jika diukur dari tingginya tembok itu, mereka itu nggak jauh lebih tinggi dari tembok yang kecil itu. Nah, di sini polisi langsung membuat pengumuman lain, di mana ternyata tersangka penculikan James ini diperkirakan jauh lebih muda dari yang awalnya. Umur yang diperkirakan itu 12 sampai 18 tahun dan sekarang umur tersangka diperkirakan 9 sampai 12 tahun aja. Nggak lama setelahnya polisi mendapatkan telepon dari seorang narasumber. Narasumber ini mengatakan bahwa dia melihat tetangganya di hari itu sepertinya memakai baju yang mirip dengan yang dipakai tersangka di hari itu. Dan ketika pulang ke rumahnya, tetangganya ini sempat melihat baju dan sepatunya ini sudah nampak sangat kotor dan sangat lusuh. Dan tebak umur anak tetangga itu berapa? Baru 10 tahun aja, teman-teman. Mendapat kabar ini, polisi langsung mengontak sekolah dari yang diduga tersangka. Benar aja, anak yang dilaporkan ini di hari itu membolos sekolah bersama salah seorang temannya. 2 anak ini bernama John Venables dan juga Robert Thompson. Mereka dijemput di rumahnya dan selayaknya anak 10 tahun yang
masih sangat polos dan lugu, John Venables pun terlihat sangat gugup ketika dijemput oleh polisi. Dia nggak berhenti menangis, dan ketika sampai di kantor polisi pun dan hendak diinterogasi, dia menolak untuk diinterogasi sendiri dan akhirnya diinterogasi bersama ibunya. Namun John mengelak semua pernyataan dari polisi ini. Said that the two of you were in the Strand and that you saw the little boy. We never. Berbeda dengan John, Robert langsung mengakui semua tindakannya. He was just running around, was he, James? Yeah. Will you tell me exactly what? Slowly, right? Just said come here. And then he grabbed his hands and walked up the stand. Did he come up to John? How did he come up to John? James? No, he was walking around the strand. Who was? James? The baby. Was he? I told him to take him back. You did what? Told him to take him back. You told him to take it back? No, All right, blame. Bobby. No, you're not getting all the blame. I'm just asking your son. We're trying to find the truth. The blame. Wait a minute, Bobby. Nah, di sini polisi sebenarnya sudah mengantongi beberapa bukti yang menyatakan memang benar John dan Robert ini adalah anak yang mereka cari. Karena di hari itu memang ada beberapa petugas mall yang menjadi saksi bahwa benar dua anak itulah yang sempat dilihat mereka membawa James keluar dari mall itu. Saksi tersebut mengatakan bahwa dia sempat melihat John dan juga Robert berdiri di depan mall sambil menyentuh-nyentuhkan jari-jari mereka ke kaca mall itu. Akhirnya polisi mengambil sidik jari di kaca mall itu dan dicocokkan ke sidik jari yang dimiliki oleh John dan Robert, dan sidik jari itu emang identik 100%. Interogasi terus berlanjut. Di sini di hari kedua, John masih mengelak semua perbuatannya dan masih mengatakan dia tidak pernah berada di tempat itu. Orang tuanya pun membujuk dia untuk mengatakan hal yang sejujurnya. A short while ago, as is detailed on your custody record out there, you had a conversation with your mum and you then requested that myself come into the room. Is that right? Yeah. And what was it you told us? That I killed James. John mengatakan bahwa benar dia pernah berada di tempat itu dan benar memang dia dan Robert mengajak James untuk pergi keluar dari mall dan membawa dia sampai ke tempat di mana James ditemukan di dekat rel kereta tadi. Tapi di sini John bilang bahwa sebenarnya bukan dia yang menghilangkan nyawa James, tapi Robert. Jadi dua anak ini itu saling menyalahkan satu sama lain. Setelah mengantongi pengakuan dari John dan Robert, sidang pun dilakukan. Sidang itu disaksikan oleh banyak sekali warga Bethel yang penasaran gimana sebenarnya wajah anak yang sangat tidak berhati nurani ini. Nggak cuman itu teman-teman, 29 saksi yang hadir di persidangan itu menyatakan rasa bersalahnya dan menyatakan empati mereka kepada keluarga dari korban, James. Mereka sangat merasa bersalah karena terlepas dari banyaknya saksi yang melihat ketiga anak itu, nggak ada satupun yang berusaha kayak panggil ketiga anak itu, atau berusaha mendekati ketiga anak itu, atau berusaha kayak melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh ketiga anak itu bersama gitu. Kalau aja salah satu dari banyak saksi itu ada yang mengambil inisiatif, pasti ceritanya akan berbeda. Polisi sudah mengumpulkan banyak sekali bukti, termasuk bukti autopsi. Di salah satu bukti otopsinya terlihat bahwa ada bekas luka di wajah James yang cukup dalam. Bekas luka itu diduga bekas luka metal, dan ketika polisi berhasil mendapatkan sepatu yang dipakai oleh Robert di hari itu, diketahui di sepatu itu ada metal-metal di sisi-sisi tali sepatunya seperti ini. Setelah dicocokkan dan dibuat ilustrasinya dengan boneka, ternyata bekas luka metal yang berada di pipi dari James karena diduga Robert ini menendang wajah dari James dengan sangat keras, dan metal yang berada di sepatu itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Jadi sidang itu berakhir dengan putusan bahwa John dan Robert itu terbukti bersalah. Mereka diberi hukuman 8 tahun mendekam di Children's Security Home. Banyak pihak merasa kecewa karena Children's Security Home ini sebenarnya bukan sel penjara seperti biasa, tapi cuma rumah yang biasanya menampung anak-anak yang susah diatur atau bandel
Dennis, ibunda dari James pun mengatakan bahwa dia sangat khawatir John dan Robert setelah keluar dari Children's Security Home ini pun tidak menyadari perbuatannya dan tidak berubah. Kekhawatirannya terjawab ketika mereka berdua keluar dari Children's Security Home. Robert dan John itu memakai nama lain yang mereka bisa pakai seumur hidupnya. Jadi mereka diberikan identitas baru. Mereka memulai hidupnya dari nol lagi. Robert yang memang dilihat memiliki anger issue di Children's Security Home ini mendapatkan pengajaran psikologi, dan selepasnya dari penjara, Robert itu tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun dan tidak pernah masuk ke kantor polisi lagi. Namun berbeda dengan John yang saat itu keluar dan berumur 18 tahun, melakukan berbagai kejahatan dan masuk keluar penjara beberapa kali. Dan terakhir, di tahun 2017, John kembali masuk penjara karena penyebaran foto dan video ilegal. Di foto dan video itu menunjukkan kekerasan kepada anak. Makasih banyak udah nonton video aku hari ini. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran. Dan sampai jumpa di video teman kisah yang lainnya. Aku Rofi. Dadah.